Halo semuanya, pada video kali ini kita membahas tentang servo mekanisme lagi. Sebelumnya sudah saya bahas servo mekanisme pada bagian pertama. Anda bisa tonton pada video yang ini. Sekarang kita bahas lebih mendalam lagi tentang apa itu servo mekanisme dan apa hubungannya dengan kehidupan yang kita jalani. Apa sih servo mekanisme itu? Yaitu suatu mekanisme otomatis untuk mencapai kesuksesan pribadi ataupun kegagalan, kebahagiaan ataupun kesengsaraan, keberuntungan ataupun kesialan, dan kemakmuran ataupun kemiskinan dalam hidup ini yang dapat dicapai atau dapat terjadi secara presisi dan otomatis. Dalam dunia permesinan ada istilah motor servo. Ia adalah jenis motor listrik yang dirancang khusus untuk memberikan kontrol presisi terhadap posisi sudut atau pergerakan suatu mekanisme. Motor ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk motor DC, gearbox atau pengurangan kecepatan, dan unit umpan balik atau feedback berupa potensiometer atau encoder. Kemudian, salah satu karakteristik utama adalah kemampuannya untuk beroperasi dalam mode tertutup. Artinya, motor ini dapat mengatur posisi aktualnya dan membandingkannya dengan posisi yang diinginkan. Jika terdapat perbedaan antara kedua posisi tersebut, motor ini akan menggerakkan aksinya untuk mengkoreksi posisinya sesuai dengan yang diinginkan secara presisi dan serba otomatis. Itulah yang disebut dengan servo mekanisme, yakni sistem mekanik otomatis di dalam sebuah mesin yang mana bila terjadi ketidaksesuaian posisi, maka secara otomatis ia mengkoreksi dan mengembalikan ke posisi awalnya. Intinya adalah mesin ini dirancang agar beroperasi secara otomatis berada di jalurnya tanpa melibatkan tangan manusia lagi. Nah, itulah servo mekanisme di dalam sebuah mesin. Apakah hal ini terkait dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini? Dan apakah ini ada hubungannya dengan diri kita sebagai manusia? Mari kita bahas lebih jauh lagi di channel ini. Teman-teman semuanya, ternyata servo mekanisme tidak hanya terjadi di dalam mesin motor saja, melainkan juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih tepatnya, servo mekanisme ini terletak pada sistem syaraf otak manusia dan alam semesta. Otak manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan sistem yang sangat kompleks dan berjalan serba otomatis. Secara teori otak manusia, khususnya pola-pola di dalam sistem syaraf otak manusia, itu diciptakan Tuhan sangat mirip dengan pola susunan alam semesta. Kesimpulan sementara akan fakta ini adalah bahwa alam semesta diciptakan untuk merespon dan mereaksi apapun yang terjadi pada otak manusia. Mengapa demikian? Karena manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Artinya, seorang khalifah atau raja itu selalu dilayani dan direspon oleh bawahannya. Manusia adalah pemakmur semesta ini, khususnya semesta kehidupannya sendiri. Dan alam semesta yang sangat luas ini dirancang khusus agar selalu mengikuti, merespon, dan menghadirkan apa yang ada pada diri manusia. Mungkin ini kedengarannya agak gila ya dan tidak mudah dipercaya. Tapi lihatlah fakta bahwa semua yang terjadi pada kehidupan kita saat ini dan seluruh yang terjadi pada dunia ini kenyataannya adalah hasil dari produk manusia. Manusia memiliki rasa. Manusia memiliki kehendak dan daya cipta yang bersumber dari pikiran dan emosinya. Dari situ manusia berpikir, merancang, dan bertindak untuk kehidupannya. Semesta tugasnya menghadirkan apapun yang dibutuhkan manusia ini. Apapun yang dibutuhkan manusia, semesta akan menghadirkannya. Apapun yang diminta manusia, semesta mengabulkannya. Tentu saja semua ini adalah Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengabulkan.
Namun, mekanisme perwujudannya selalu melibatkan alam semesta yang berjalan secara otomatis. Nah, sekarang kita kembali membahas otak manusia. Otak manusia dirancang oleh pencipta dengan sangat kompleks dan serba otomatis. Tinggal diperintahkan saja, maka ia akan berjalan secara otomatis mencapai posisi yang presisi. Dalam arti lain, otak dapat diperintahkan untuk mencapai dan mengkondisikan bagaimana kehidupan yang kita alami secara otomatis. Atau dengan kata lain, hidup kita seperti apa, nasib kita seperti apa, itu semuanya tergantung perintah dan keputusan yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Kemudian dijalankan secara otomatis oleh servomekanisme. Servomekanisme ini di dalam diri manusia, letaknya berada di pikiran bawah sadar. Ia berjalan otomatis tanpa kita sadari untuk mengarahkan bagaimana kehidupan kita. Ia merupakan jalinan syaraf otak yang dirancang khusus untuk mengembalikan posisi di mana diri dan kehidupan kita seharusnya. Kabar buruknya adalah kita tidak bisa mengubah lagi sistem otomatis ini. Mau bagaimanapun kita berusaha, kita tetap tidak bisa mengubahnya. Karena ia sudah berjalan secara otomatis sejak kita dilahirkan. Sebagaimana mesin yang sudah dirancang pembuatnya agar berjalan serba otomatis tanpa campur tangan manusia lagi. Tetapi kabar baiknya adalah kita dapat memberikan input berupa perintah dan keputusan kepada servomekanisme dalam diri kita ini. Dengan perintah dan keputusan yang berbeda agar menghasilkan tindakan dan hasil yang berbeda pula. Nah, kunci pentingnya adalah pada perintah dan keputusan ini. Apabila kita bisa membuat sebuah perintah dan keputusan yang tepat ke servomekanisme dalam diri kita, maka otomatis hidup kita diarahkan sesuai perintah dan keputusan tersebut. Walaupun dalam prosesnya ada hambatan ataupun ada arah yang membelokkan, maka secara otomatis kembali ke jalur utamanya tanpa diminta. Inilah yang terjadi kenapa ada orang yang sulit sukses, kenapa ada orang yang susah bahagia, kenapa ada orang yang ingin hidupnya makmur. Ia sudah berjuang mati-matian tetapi tidak kunjung makmur, justru malah semakin sengsara hidupnya. Itu disebabkan karena mekanisme otomatis di dalam dirinya mengarahkannya kepada kesengsaraan. Jadi, jalur utama hidupnya adalah kesengsaraan. Sebaliknya, ada orang yang mudah bahagia, ada orang yang mudah sukses, bahkan ada orang yang mudah kaya, mudah makmur hidupnya, walaupun ada banyak masalah dan gagal berkali-kali, tetapi tetap saja pada akhirnya ia mencapai keberhasilan, ia mencapai kebahagiaan dengan mudah, ia mencapai kehidupan yang jauh lebih baik, ia kembali berhasil, kembali kaya dan lain sebagainya. Itu semuanya disebabkan karena servomekanisme dalam dirinya selalu mengarahkan kepada kemakmuran dan kebaikan-kebaikan. Kebanyakan orang berpikir, itu kan sudah nasibnya, atau mungkin itu kan sudah takdir dari sananya. Gitu. Mungkin termasuk Anda berpikir demikian. Tidak demikian sebetulnya, tetapi itu disebabkan servomekanisme dirinya sendiri yang mengarahkan kepada kesengsaraan atau kemakmuran. Apakah saya tidak percaya kepada takdir? Saya sangat percaya, tapi tahukah Anda bahwa servomekanisme manusia adalah bagian dari mekanisme takdir itu sendiri? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bisa mengubah servomekanisme yang mengarah kepada kesengsaraan ke arah kebaikan dan kemakmuran? Jawabannya adalah sangat bisa. Caranya adalah hanya dengan mengubah perintah dan keputusannya tadi. Di sini kita tidak bisa mengubah servomekanisme dalam diri kita, karena itu adalah sistem utama yang dirancang dari pabriknya. Tentu saja, yang merancang dan menciptakannya adalah Tuhan sendiri. Itu adalah mesin psikologis yang utama dalam diri kita. Tetapi perlu diketahui bahwa servomekanisme ini tergantung perintah dan keputusan apa yang kita inputkan ke dalamnya. Jadi yang kita otak-atik adalah inputnya apa, bukan pada servomekanismenya. Ibaratnya rudal atau peluru kendali.
perintah apa yang kita inputkan ke dalamnya. Dengan memberikan target yang jelas dan menekan tombol perintah, maka mesin servonya secara otomatis mengarahkan rudalnya ke sana. Walaupun dibelokkan oleh hembusan angin yang kencang misalnya, tetap akan kembali ke jalur utamanya untuk mencapai sasaran. Contoh lagi yang paling mudah adalah mesin printer atau mesin pencetak. Printer itu mencetak apapun tergantung input yang diberikan kepadanya. Misalnya, kita menulis di komputer, di Microsoft Word dengan tulisan "saya jelek", kemudian dicetak. Maka yang keluar dari mesin printer juga tulisan "saya jelek". Kemudian diganti tulis "saya hebat", cetak. Maka yang keluar dari mesin printer adalah tulisan "saya hebat". Nah, apa pesan di balik ini? Hasil tulisan apa yang keluar bukan tergantung printernya, melainkan inputnya apa. Printer ibaratnya adalah servo mekanisme yang berjalan otomatis. Tinggal diinputkan apa perintah informasinya, maka ia mencetak dalam bentuk kehidupan yang kita alami. Dalam diri manusia juga sama. Apabila kita menginputkan kemakmuran, maka itulah yang terjadi pada hidup kita. Input kemakmuran ini kita putuskan secara sadar dan secara kontinu sehingga dikenali oleh mekanisme otomatis dalam diri. Dan dampaknya apa? Hidup kita akan terarah secara otomatis kepada kemakmuran pula. Kemakmuran itu adalah target utamanya dan tombol perintahnya adalah keputusan bulat untuk mencapainya tanpa ada halangan apapun. Sebaliknya juga demikian. Bila input yang masuk adalah hal-hal yang negatif, keputusan-keputusan yang negatif, maka itu pula yang terjadi secara otomatis. Artinya hidupnya hanya akan mengarah kepada hal-hal yang negatif, walaupun ia tidak menginginkannya, kecuali ia mau mengubah keputusannya dengan bulat. Nah, apa saja keputusan-keputusan yang baik untuk diri kita, terutama untuk hal kemakmuran? Contoh seperti ini, ada kalimat sukses dan kaya itu hak setiap orang tanpa kecuali. Nah, apabila kalimat ini sering kita ucapkan kepada diri kita sendiri dan diterima serta dipercaya sepenuh hati, maka bisa dipastikan hidup kita mengarah kepada kesuksesan dan kemakmuran. Tidak peduli bagaimana kondisi kita saat ini, tidak peduli bagaimana pekerjaan kita saat ini, berapa penghasilan kita saat ini, cepat ataupun lambat pasti mengarah kepada kesuksesan dan kemakmuran. Kalimat sukses dan kaya hak setiap orang tanpa kecuali adalah input yang dimasukkan ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dengan mekanisme otomatisnya akan mengarahkan hidupnya ke sana, akan mengarahkan hidup kita ke sana dan mengoreksi apabila ada pembelokan. Sebaliknya, bila input yang sering dimasukkan adalah kalimat semisal ini, tidak usah mimpi terlalu tinggi, "Mbok ya kamu ngaca dong, kamu ini anak siapa? Kamu kan cuma anaknya petani." Nah, misalkan kalimat ini sering diucapkan oleh orang tua, kemudian dipercaya oleh anaknya, diterima sepenuh hati, maka justru yang menjadi sebuah keputusan sadar tidak ingin hidup sukses dan kaya. Dan apa yang terjadi? Maka pikiran bawah sadar dengan mekanisme otomatisnya hanya akan mengarahkan dirinya kepada pencapaian yang kecil atau hidupnya tidak ada pencapaian yang tinggi. Kenapa demikian? Karena walaupun dia sudah berjuang mati-matian, tetapi kalimat itu terngiang-ngiang terus dalam kepalanya. Yang terjadi adalah pikiran bawah sadar mengembalikan posisinya hanya untuk hidup biasa-biasa saja, tanpa pencapaian apapun. Bahkan apabila sudah mencapai sebuah pencapaian yang tinggi. Tapi kalimat yang tidak mendukung itu kembali ia ingat dan ia benarkan. Maka yang terjadi adalah pikiran bawah sadar secara otomatis dan bertahap akan mengembalikannya ke mode awal nasib hidupnya. Yang biasanya terjadi adalah pikiran bawah sadar dan alam semesta akan mengkondisikan dirinya dengan beragam kejadian yang tidak kebetulan terjadi untuk mengembalikan nasib orangnya seperti semula. Contoh mudahnya seperti ini. Ada seorang pejabat yang sukses. Dia sudah berada di puncak karirnya. Tiba-tiba ia teringat nasihat orang tuanya. "Sudahlah nak, harta dan jabatan itu jangan terlalu dikejar. Itu hanya kesenangan duniawi saja." Nasihat ini memang benar ya, secara agama memang benar. Tetapi bila dimaknai apa adanya, bila direspon apa adanya dan dibenarkan,
maka justru mengundang kejadian yang kesannya kebetulan untuk terjadi. Misalnya apa? Tiba-tiba orangnya mendapatkan fitnah dari rekan politiknya sehingga ia terkena kasus korupsi. Akhirnya jabatannya dicopot. Dan kejadian apapun yang semisalnya yang mengkondisikan ia tidak mendapatkan jabatannya lagi. Ingat ya, kejadian apapun yang kita alami di dunia ini sebetulnya tidaklah kebetulan. Semua itu ada sangkut pautnya dengan program yang tertanam pada diri kita, yang kita yakini. Semua kejadian hakikatnya sudah sesuai dengan request dan keputusan kita sendiri. Sadar ataupun tidak, dan servo mekanisme dalam diri kita, serta servo mekanisme di alam semesta, akan mengkondisikan seperti apa kejadian yang bakal terjadi, yang kita terima. Itu semuanya tergantung program-program dalam diri kita, tergantung dengan informasi yang kita percaya dalam diri kita, dan menjadi habit kita, maka itulah servo mekanismenya berjalan secara otomatis. Sekarang, bagaimana caranya untuk menginput data positif dan memberdayakan pada diri kita, sehingga dapat mencapai hidup yang lebih berkembang pesat? Ada banyak cara. Salah satunya ialah dengan teknik afirmasi positif yang mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Cara ini sudah sering saya bahas di channel ini dan akan lebih banyak lagi saya bahas pada training Amazing NLP Online. Informasi pelatihannya bisa Anda cek di deskripsi. Cara lainnya adalah dengan teknik remap submodality. Cara ini tidak mudah dilakukan, sehingga membutuhkan bimbingan khusus yang akan saya sampaikan detailnya pada training NLP online juga. Cara berikutnya adalah dengan mengganti belief sistem yang negatif menjadi belief system yang lebih positif dan mendukung. Cara ini detailnya akan saya sampaikan pada training NLP online. Inti dari semua cara di atas adalah teknik menggunakan pikiran dengan tepat sehingga menghasilkan output yang tepat pula. Teknisnya bagaimana? Yaitu dengan menginput data positif dan berdaya pada diri kita, atau juga bisa menggunakan teknik mengubah data negatif, memodifikasi data negatif pada diri kita menjadi data yang positif agar kita selaras dengan pencapaian dan perkembangan yang kita inginkan. Dengan cara ini, servo mekanisme pada diri kita mengenali apa yang harus dijalankan sesuai program informasi ataupun keputusan yang dimasukkannya tersebut. Tentu saja, cara-cara ini tidak bisa saya bagikan semuanya di sini karena membutuhkan bimbingan khusus yang hanya ada di pelatihan Amazing NLP Online. Bagi Anda yang ingin benar-benar bisa mengubah diri agar melejitkan potensi dan perkembangan dirinya, silahkan mengikuti training ini dengan membuka deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sahabat, salam sehat, salam sukses, bahagia dan kaya. Sampai ketemu pada video berikutnya.